Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kemarin kita telah membahas tentang aqsam al-awamir asy-syar'iyyah, macam-macam perintah secara syar'i. Al-awwal, yang pertama, ahkam tsabitah, hukum yang tetap, la tataghayyar bi taghyiri zaman, tidak berubah dengan perubahan zaman, waktu, wal makan, tempat, wala istihad al a'immah, dan tidak berubah dengan istihadnya a'immah. Mithl ahkam al warida bin nas minal Qur'an was sunnah, seperti hukum-hukum yang ada secara nas Al-Quran dan hadis. Kawujubil wajibat, seperti wajibnya kewajiban. Wa tahrimul muharramat, dan keharaman perkara yang diharamkan. Wal hudud al muqaddara syar'an, dan batasan-batasan yang telah ditentukan secara syar'i. Misalnya potong tangan, masalah zakat binatang berapa yang harus dikeluarkan ukurannya. Wa arkanul Islam wa ghairiha, dan rukun Islam dan yang lainnya, wa ghairuha, ini tetap enggak berubah. Berikutnya atsani ahkam tataghayyar bihasbi iqtida'il maslahah, hukum-hukum yang berubah bihasbi seukuran iqtida'ul maslahah, yang menjadi konsekuensi maslahah, laha zamanan. Jadi hukum-hukum yang berubah seukuran apa yang dituntut dari konsekuensi maslahah, zamanan baik waktu, wa makanan tempat, wa halan dan keadaan, wal masalihi wal manafi', baik masalih perkara-perkara yang baik ataupun manafi', perkara yang bermanfaat. Tataghayyara bi taghyiri zaman, berubah dengan perubahan waktu, wal makan tempat, wal hal dan juga keadaan. Mithlul adat, seperti adat, ya, adat. Wal a'raf, dan uruf-uruf. Wa maqadir ta'zirat, dan ukuran-ukuran ta'zir. Ta'zir itu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, kemudian diambil oleh pemerintah. Misalnya, ini bagusnya diapakan orang yang candu narkoba misalnya, atau orang yang mencela sunnah misalnya. Nanti tatkala dia masih dalam perbaikan, kena takzir oleh pemerintah. Nah, ukurannya ini berdasarkan istihadnya pemerintah sesuai dengan waktu dan tempat tadi, takzirat. Jadi ada yang tempat-tempat yang istihad, dan ada tempat-tempat yang sudah baku, tidak boleh istihad. Wa hadhi ahkam istihadiyah, perkara ini adalah istihadiyah, itu penelitian tadi, istihad. La tastandu mubasyaratan ala nassin syar'i, ya, tidak tersambung secara langsung secara teks syariat. Bal masdaruha uruf, bahkan sumbernya adalah uruf. Aw maslatun, atau maslaha sakatat anhan nusus asyar'i, yang nas-nas syar'i ini
tidak membicarakannya. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Orang-orang yang beriman, taatlah oleh kalian Allah dan taatlah oleh kalian Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan apabila kalian berselisih pendapat pada satu perkara, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jikalau kalian memang benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih bagus, dan dzalika khair, yang demikian itu bagus, wa ahsanu ta'wila, dan ta'wilannya lebih baik. Berikutnya hukmu fi'lil awamir asy-syar'iyyah, hukum mengerjakan perbuatan-perbuatan syar'i. Awamirullah azza wa jalla mabniyatun 'alal 'adl wal ihsan. Ini ganti pembahasan. Sekarang hukum mengerjakan perintah-perintah syar'i. Yang pertama yang diketahui bahwasanya perintah-perintah dari Allah azza wa jalla itu dibangun di atas keadilan dan berbuat baik. Ini pokok ya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah pertama adil dan baik. Pokok, harus yakin apa yang diperintahkan oleh Allah adil dan baik. Wassamaha wa rahmah, juga di dalamnya ada samahah, kelonggaran, dan rahmah, kasih sayang. Jadi bisa mendapatkan uzur, mendapatkan keringanan, ya seperti lupa, tidak mampu, darurat. Nah, itu di situ ada samahahnya, ya. Ada rahmahnya juga. Itu syariat. Jadi di samping baik, adil, juga samaha dan rahmah. Fa yu'adda al-'abd al-awamir minha biqadri istita'ah. Maka seorang hamba mengerjakan perintah-perintah tersebut seukuran kemampuan. Wa yastanibul manhiyat mutlaqa, dan meninggalkan perkara yang dilarang secara mutlak. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah seukuran kemampuan kalian. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai kemampuan kalian. Jadi begini ya, manusia itu kadang lupa dirinya. Manusia lupa apa? Dirinya. Nah, kemudian dia menggambarkan kudrohnya Allah, kemampuannya Allah, kekuasaannya Allah. Jadi manusia ini sebenarnya kembalinya kepada kemampuannya. Kalau dikembalikan kepada kemampuan Allah, ya Allah apa sih yang tidak mampu gitu. Tapi kalau hamba ada yang tidak mampu. Jadi kembalinya ke hamba, ini mampu enggak? Kalau enggak mampu udah jangan dibandingkan. Kalau bagi Allah itu enteng dan sebagainya. Ya jelas bagi Allah, tapi Allah kan bukan kamu gitu. Dan kamu juga bukan Allah. Ini sering di dalam masalah ini kaum muslimin terjebak. Saya dipun pahami Pak Budi. Jadi kalau manusia kan kemampuannya terbatas. Allah kemampuannya tidak terbatas dan sempurna. Lah, yang ditentukan secara syar'i itu pada kemampuannya manusia. Jadi manusia itu kalau tidak mampu diperintahkan mengerjakan semampunya. Ya sudah, yang dikerjakan semampunya. Contoh misalnya gini, ini buat contoh aja ya, buat contoh main gampang. Berani nggak kamu ngelawan Amerika?
Itu misalnya loh. Berani nggak kamu lawan Amerika? Masa lawan Amerika takut? Jangan takut, jangankan Amerika, lebih besar daripada Amerika tidak takut. Sekuat apapun bagi Allah itu kecil. Bisa antum memahami kata-kata ini? Tadinya dia berhadapan pada dirinya sendiri, ya kan? Dirinya tidak mampu. Kemudian tatkala dia tidak mampu, kemudian dia sandarkan kepada Allah. Jadi kalau Allah ngadepi Amerika ya kecil, jangan Amerika gitu loh. Bagi Allah. Tapi bagi kita dari sisi kemampuan terbatas, tatkala tidak mampu ya jangan kemudian memaksakan pada perkara yang kita tidak mampu. Itu contoh. Contoh misalnya begini. Contoh lagi ya. Contoh lagi. Misalnya ya dapat ujian misalnya. Nah, tatkala orang itu menghadapi ujian dia tidak mampu. Kemudian dia dibilangin gitu, bagi Allah itu kecil, kenapa kamu merasa tidak mampu gitu. Jadi kalau kamu itu mengeluarkan misalnya hartamu hanya segini, nih gimana ini? Bagi Allah nanti Allah kecil mengganti hartamu gitu. Ya betul, Allah kecil mengganti hartanya gitu kan, kecil. Nah, dia kalau Allah jelas. Tapi tatkala dia memang tidak ada kemampuan, ya jangan memaksakan diri, berjalanlah sesuai dengan kemampuan. Saya dipahami di sini Pak Budi. Jadi orang sering menyandarkan kepada Allah, ya, menyandarkan kepada Allah pada perkara yang nggak tepat. Harusnya ya dalam perkara ini saya nggak mampu. Semoga Allah memampukan, amin, insyaallah. Tapi tatkala dia tidak mampu ya memang dia tidak mampu. Sampai datang kemampuan dari Allah, kemudian dia menjadi orang yang mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya buat contoh-contoh ya supaya kita jangan terjatuh pada yang namanya takalluf. Takalluf itu artinya mengamalkan apa yang tidak diperintahkan, memberat-beratkan diri. Fayu'addil 'abdul awamira minha biqadril istita'ah. Maka seorang hamba mengerjakan perintah itu dengan seukuran kemampuan dan menjauhi keharaman secara mutlak. Firman Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah seukuran kemampuan kalian. Wasma'u wa ati'u, dengarlah dan taat. Wa anfiqu, dan belanjakanlah khairan li anfusikum, itu lebih bagus bagi kalian. Wa may yuqashu nafsi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari kebakhilan, maka dia orang yang beruntung. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, da'uni, tinggalkan aku. Ma taraktukum, apa yang, atau biarkan aku, ma taraktukum, apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian. Innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya sebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian. Bisu'alihim, karena sebab pertanyaan mereka. Jadi bertanya-tanya yang akan memberatkan, akhirnya tidak mampu mengamalkan. Waqtilafihim, dan perselisihan mereka ala anbiya'ihim, terhadap nabi mereka. Fa idza naitukum an syai'in fastanibu, apabila aku larang kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku memerintahkan kalian dengan perintah, maka datangi seukuran kemampuan kalian. Jadi kalau enggak mampu ya jangan dipikul. Kerjakan semampunya. Berikutnya
Fiqhu aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi. Sekarang fikih tentang ucapan Nabi dan perbuatannya. Idza hatha Nabi sallallahu alaihi wasallam ala amrin aw awin nahyin anhu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan tentang satu perintah dan larangan, thumma fa'ala khilafahu. Kemudian dia mengerjakan yang berbeda dengannya. Fahuwa li bayanil jawaz, ini menunjukkan kebolehannya. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sesuatu atau melarangkan sesuatu, ternyata Rasulullah mengerjakan dari yang dilarang tadi, berarti larangan ini tidak sampai haram tapi boleh. Walakinnahu yuwadzibu 'alal afdal minhu. Berarti di sini Rasulullah hanya menganjurkan untuk perkara yang lebih afdal, bagusnya mengerjakan begitu. Jadi di sini dalam amalan itu ternyata tingkatannya tidak sama. Tingkatannya tidak sama. Ada yang harus dikerjakan, ada yang seperti ini. Wa mithalu, dan contohnya hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal wudu' thalathan. Contohnya Rasulullah memerintahkan untuk berwudu 3 kali anggota badan tersebut. Wa tawadda'a marratan wa marratain. Ternyata Rasulullah dalam prakteknya wudunya kadang sekali, kadang 2 kali. Maksudnya tatkala membasuh anggota badannya. Jadi ada yang sekali-sekali, ada yang 2 kali 2 kali. Bersamaan Rasulullah memerintahkan untuk 3 kali. Wa zajru an syurbi qa'iman, dan Rasulullah mencela orang yang minum sambil berdiri. Wa syurbu qa'iman wa syaraba qa'iman, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minumnya juga sambil berdiri. Saya dipun pahami Mas Ani. Rasulullah kan melarang kita minum sambil berdiri, tapi kenyataannya Rasulullah juga mempraktekkan minum sambil berdiri. Ada Sahih Bukhari. Ya. Ini. Jadi tidak mesti pada derajat yang sama apa yang diperintahkan oleh Allah kemudian dilanggar, kemudian yang melanggar ini langsung kena jarah misalnya, kena celaan. Tidak. Karena dalam perkara ini Rasulullah memerintahkan, Rasulullah juga tidak mengamalkan. Berarti ini sifatnya afdaliyah. Sifatnya apa? Afdal. Jadi afdalnya kalau makan sambil duduk atau minum sambil duduk, tapi tidak wajib. Karena Rasulullah juga minum sambil berdiri. Wa tawafa bil baiti masyan wa rakiban, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitul Ka'bah dengan berjalan dan mengendarai onta. Wa masya hafian wa muntailan, dan Rasulullah juga berjalan dalam keadaan telanjang kaki dan kadang memakai sandal. Fahadha wa amthalu kulluhu li bayanil jawaz. Ini semuanya contohnya menunjukkan itu boleh. Jadi boleh jalan kaki dengan sandal atau boleh juga jalan kaki tanpa sandal. Lakinnahu wadhaba 'alal afdal minhu, akan tetapi bagi mereka yang mengerjakan lebih afdal tadi. Wa huwal wudu' thalathan, itu wudu 3 kali anggota badannya. Wa syurbu jalisan, sedangkan minum dalam keadaan duduk. Wa tawafu masyan, dan tawaf dengan jalan kaki. Wal masyu muntailan, dan juga yang afdal berjalan dengan menggunakan sandal. Jadi mana yang lebih afdal, kita pakai sandal atau tidak pakai sandal? Ternyata yang afdal pakai sandal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.